Ada beberapa teman yang sudah memberikan pertanyaan, mungkin bisa saya bacakan. Nama Dian, kulit muka sudah putih, kusam, boleh nggak perawatan pencerahan beli krim online tanpa konsul? Saya nggak mempermasalahkan, tapi kalau memang ada rencana produk yang diulang secara berkala, memang kita kadang minta untuk konsul ulang ya, karena krim itu tetap harus pengawasan kita, ada jenis yang boleh bebas, ada yang enggak, tapi sedapat mungkin kalau bisa tetap untuk kita kontrol. Yang lain ini bagus. Gimana dengan krim yang ngaku-ngaku Bepom, tapi tekstur dan baunya mirip krim abal-abal? Hati-hati dengan kebepoman. Kebepoman itu memang sengaja dijual oleh beberapa oknum. Itu memang mengangkat nama Bepom kesannya benar. Kalau sudah semakin viral, semakin menjual kebepoman, semakin menjual nama dokter, menjual nama klinik, harus makin hati-hati. Karena belum tentu itu benar. Karena pada dasarnya krim dokter tidak bisa diberikan label Bepom. Harus racikan sesuai apotek yang diperlukan. Maka kayak Miss F, saya berikan krim yang sesuai dengan kebutuhan Miss F ketika Miss F kemarin datang pertama. Ini ada pertanyaan yang lain, dok, kalau ada krim dengan jaminan putih dalam beberapa minggu dan Bepom emang beneran aman? Nah ini Miss F pasti juga bisa jawab nih. Waktu itu dikasih jaminan nggak waktu ke klinik yang ke pertama kali itu? Dikasih jaminan. Oh, dikasih. Jaminannya gimana? Ya putihnya cepet, terus nggak pakai merah, nggak pakai kelupas, pokoknya langsung bagus gitu loh dok. Iya, aneh. Betul. Memang semuanya instan. Tapi saya selalu bilang ke pasien bahwa itu adalah kesembuhan yang palsu, itu adalah kulit yang palsu. Karena makin tahun, makin lama, makin dipakai, makin rusak kan kulitnya kan. Kemudian ada pertanyaan lain, pemutih kulit apa bisa menyebabkan kanker? Nah, ini penting Miss F. Jadi kalau kulit kita menggunakan pemutih, sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan kanker. Tapi kulit kita yang tidak mempunyai pertahanan, kan Miss F juga merasakan kulitnya tipis ya. Rasanya kulitnya rewel, rasanya kulitnya nggak semangat, rasanya kulitnya itu kayak kerupuk. Nah, kulit-kulit seperti ini tuh kulit yang rentan terhadap paparan sinar matahari. Sehingga sinar matahari kita ketahuin paparan yang berlebihan, ini menyebabkan kulit itu malah gampang terkena sinar UV yang jahat. Nah, inilah yang akibatnya pada pemakaian jangka panjang secara tidak langsung memang dapat meningkatkan risiko kanker, terus terang. Tetapi tidak selalu terjadi ya, karena ini jangka yang sudah cukup panjang. Kayak Miss F aja setahun 2 tahun udah stop. Ini ada pertanyaan lain, dok, apa benar lotion pemutih badan online yang sudah terdaftar di Bepom pasti amannya? Saya tidak bisa menjamin keamanannya, karena saya bukan Bepom. Tanyakan kembali ke yang menjual. Yang pasti tadi saya sudah memberikan clue, semakin memberi janji, semakin mengendorse, semakin viral, semakin instan, semakin menyenangkan, gak ada efek samping apapun, harus semakin hati-hati. Setuju ya Miss F ya? Iya. Gara-gara apalagi terdaftar. Banyak hal yang aneh-aneh. Yang terkenal itu. Iya, betul. Bepom pun harus dicek. Apakah ada penggunaan steroid di bawah pengawasan dokter SPKK? Di Melania apa ada krim yang mengandung steroid? Yes, ini betul. Setiap penggunaan krim yang mengandung steroid harus dalam pengawasan dokter. Kalau kita tahu krim yang mengandung steroid itu sebenarnya kalau dijual bebas juga ada kan Miss F, dan itu semua ada label khusus yang menandakan harus dalam pengawasan dan resep dokter. Tapi ini saya sekarang banyak krim ataupun klinik ataupun online yang berani menjual tanpa resep dokter. Google aja, cari aja di Google atau di toko-toko online, steroid pasti keluar, krim pemutih pasti keluar. Dan apakah ada krim SPKK yang mengandung steroid di Melania? Ada, pasti. Tapi penggunaannya harus kita pantau. Kalau krim yang rutin harian kita tidak berani memberikan. Tapi kalau sifatnya untuk mengontrol penyakit yang tertentu, kalau memang perlu kita akan meresepkan. Dan itu otomatis menjadi suatu panduan karena kita tahu levelnya, kita tahu dosisnya, kita tahu keamanannya gimana, kita tahu efek sampingnya nanti bakal gimana, kita tahu kapan kita men-stop. Jadi jangan khawatir, kalau memang itu akan diberikan, itu kita tahu tujuannya. Bukan sembarangan karena krim yang dijual bebas itu disalahgunakan untuk memutihkan kulit. Seperti yang Miss F rasakan kan jadinya instan kan hasilnya kan? Ya. Sabun dan lotion pemutih gimana? Sama. Sabun, lotion yang pemutih, serum juga sama. Masker pun saya juga menemukan kasus ya, masker yang dioleskan atau yang di paper mask, yang di sheet mask yang dioleskan pada wajah itu ternyata mengandung steroid juga, dan banyak korban ataupun pasien yang akhirnya datang ke saya dengan keluhan yang sama persis Miss F waktu itu. Saya ingat banget, dan ternyata makin hari makin kemari bukan makin bagus, tambah lama makin banyak.
Ini ada Ternyata saya sudah tahu. sempat kena krim pemutih sampai gosong muka seleher. 5 tahun nggak hilang-hilang. Nah ini dia, kalau sudah 5 tahun nggak hilang-hilang, tolong sempatkan cari dokter, cari klinik yang memahamin Anda, konsultasikan. Jangan kembali ke klinik online. Saya lucu nih Miss F, banyak pasien dari klinik online pergi ke klinik online lainnya. Nah, ngapain terus kalau sama-sama klinik online ke klinik online? Di masa pandemi ini sebenarnya kita ada satu keuntungan, ada telemedicine atau e-consultation. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan e-consultation dengan dokter siapapun, spesialis kulit siapapun untuk memanfaatkan ini supaya ya di jarak jauh masih bisa dapat komunikasi ya. Ini pertanyaannya masuk super banyak. Saya rasanya nggak mungkin menjawab semuanya, waktu juga mulai mepet. Saya coba cari yang sesuai ya. Terus apakah benar-benar titanium dioxide aman digunakan dan bisa memutihkan wajah permanen? Titanium dioxide bukan bahan pemutih. Titanium dioxide digunakan untuk sunscreen, sehingga dia dipakai untuk sunscreen bukan untuk pemutih ya. Sudah berapa lama sampai rusak dok kulitnya? Ini tidak sama, setiap orang itu durasi pemakaiannya nggak sama. Saya banyak pasien yang datang ke saya, 1 tahun pakai, bagus dok, tahun kedua jelek. Teman saya pakai krim yang sama kok nggak apa-apa sih dok. Nah itu saya kembalikan. Ingat setiap orang itu nggak apa-apa, nggak sama bakatnya. Ketahanannya itulah yang saya harus jelaskan bahwa setiap orang ketahanannya itu gimana. Kita nggak pernah tahu Miss F. Dia sudah pakai 1 minggu nggak apa-apa. Belum berarti nanti 1 tahun aman. Belum berarti 2 tahun aman. Belum berarti nanti 3 tahun aman. Belum berarti nanti 5 tahun aman Miss F. Sehingga kita nggak akan pernah tahu berapa lama pakai krim itu aman. Berarti sebenarnya nggak boleh asal beli krim di pasaran ya dok, kudu konsul gitu. Yes, betul. Kalau seandainya ada produk yang dijual semakin heboh, harus semakin hati-hati. Tidak pernah ada produk, apalagi yang dijual bebasan, yang tanpa merek dokter atau tanpa apapun, tanpa klinik apalagi, diberikan secara langsung oleh admin dan dijual lewat toko-toko online. Itu harus makin hati-hati, karena itu makin resiko ya. Saya rasa yang online sebelumnya sudah terjawab semua, kita bahas yang sudah online barusan ya. Pengen dari dulu nyoba treatmentnya tapi nggak bisa ke Surabaya, gimana cara tanya jawab dan nyari skincare yang cocok untuk jenis muka? Kalau seandainya rencana ke kita, ke Melania, bisa lewat online consultation, itu ada di website dan ada di Instagram kita juga ya. Terus dok, teman saya pakai krim di klinik kecantikan dengan jaminan 1 minggu putih glowing, apakah itu aman? Saya udah nyaman. Gimana Miss F? Jangan ya? Ya enggak lah, nggak mungkin. Kalau mau bagus itu ya harus ada perjuangan dan hasil, nggak mungkin instan. Iya betul, perjuangan penting. 1 minggu tidak waktu yang cepat untuk membuat kulit kita menjadi lebih baik ya. Betul, dok mau tanya, sekarang di medsos banyak yang jual sabun untuk memutihkan kulit maupun wajah. Katanya sih ngilangin flek, gimana? Kalau jual sabun dan krim saja, tolong hati-hati. Lihatlah kliniknya, lihatlah yang jual. Dijual online, tapi kalau klinik terpercaya boleh. Tapi kalau dijual online memberikan janji-janji yang instan-instan, mengendorse artis yang besar-besar, terus dibuat heboh, dibuat booming, dibuat viral, harus semakin hati-hati. Dok, kalau breakout setelah lepas krim steroid, gimana ya cara mengatasinya ya? Apalagi sekarang lagi COVID, nggak bisa konsul ke Melania, apakah ada skincare OTC yang disarankan? Stop produknya. Saya tidak berani menyarankan skincare apapun yang OTC. Miss F setuju ya? Miss F sudah nyoba berapa banyak skincare OTC? Puluhan merek yang mahal-mahal juga. Miss F sudah nyoba treatment berapa banyak sebelumnya akhirnya? Yang dulunya cocok saya pakein semua, nggak cocok. Pokok semua ditolak sama kulit saya. Oke, itu ya. Penting ya, jadi jangan bingung kemudahan OTC-nya. Kalau memang itu dirasakan penting, sedapat mungkin konsultasikan. Kalau nggak bisa ke tempat, sekarang kita semua spesialis kulit mempunyai teledermatologi, telemedicine, e-consultation. Manfaatkan fitur itu supaya kita mendapatkan gambaran yang benar. Karena steroidnya gimana, pemutihnya gimana, krimnya gimana, kita nggak tahu. Efek sampingnya gimana juga nggak tahu. Daripada pakai skincare yang notabene malah kacau, sayang ya. Itu benar-benar jangan dipaksakan deh. Oke, jadi kalau mau putih gimana dok? Jadi kalau mau putih jangan bingung putihnya, yang penting bersihnya dulu, yang penting kulitnya sehat dulu. Miss F merasakan setelah kulitnya sehat gimana sekarang kondisi kulitnya? Puji Tuhan baik, lebih lembab, kalau ya lebih nggak suka merah, lebih sehat, kenyal. Kinclongnya gimana? Dapat nggak? Saya tadi nggak sengaja dapat lihat videonya sebentar, kelihatan kinclong ya? Iya. Padahal nggak pernah bedakan, nggak pernah bedakan, cuma kasih dokter rangkaian krim itu aja. Oke, saya setuju. Artinya kalau kulit sudah sehat, kita nggak usah bingung nutupin dengan make up. Kita nggak usah bingung lapisan layer yang 10 step skin care.
step 10, skincare. 10 step Korea. Misalnya saya beri berapa step cuman sekarang? Sabun, sabun, spray, sama gel, sama kolagen. krim pagi, krim malam, itu aja ya, cuman 3-4 step aja udah cukup ya. Dan begitu sudah sehat kulitnya, begitu kulitnya sudah cerah, enak ya rasanya ya, keluar-keluar rumah semuanya bebas ya, merdeka ya. Iya, dulu saya suka digoda sama teman saya. Dikasih kado masker ya kalau ulang tahun. Ternyata sekarang COVID semua pakai masker. Artinya gini teman-teman, Miss F ini begitu dulu pakai masker untuk melindungi dari matahari karena saking sensitifnya kulitnya hari itu, betul ya? Nggak pernah keluar, Dok. Berapa kali Piko baru bisa kayak artis Korea? Saya tidak bisa menjamin harus laser Piko karena sebenarnya kita punya retreatment yang cukup banyak. Yang paling penting bukan jenis treatmentnya dulu, yang paling penting penyakitnya apa, obatnya sesuai, waktunya juga akhirnya akan benar. Banyak yang akhirnya teman-teman merasakan manfaatnya setelah bebas dari steroid, bebas dari aneka ragam, itu betapa happy-nya hidup ini ya. Rasanya punya kulit yang sehat itu enak gitu ya maksudnya ya. Harga, oke, mengenai harga, memang di Melania kita tidak menginformasikan harga di Instagram karena setiap orang belum tentu perlu produk ataupun treatment itu. Di kita memang kita mengunggulkan konsultasi itu utama karena itu yang paling penting dan kita harga akan kita jelaskan ketika konsultasinya ya. Terus apakah harga produknya, harga treatmentnya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan karena kalau nanti tiba-tiba pengen treatment untuk apa kalau akhirnya treatmentnya tidak bermanfaat. Miss F juga merasa ya, akhirnya treatment juga sesuai dengan kebutuhan aja kan ya. Ya, nggak komersial sama sekali. Thank you. Oke. So, saya rasa untuk pertanyaan saya stop dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita masuk berikutnya. Miss F, kita thank you banget udah join. Iya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. F, see you around Miss F. Sampai ketemu lagi ya. Thank you, dadah, bye-bye.